Apa kabar sahabat? Kali ini saya akan berbagi kabar yang begitu istimewa untuk para sahabat semuanya, khususnya bagi para honorer yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan ini. Amin. Sesuai judul di video, yaitu saya akan sampaikan beberapa alasan dari sebagian ASN atau PNS kenapa ingin menjadi seperti honorer. Kita semua tahu bahwa PNS atau ASN adalah salah satu pekerjaan yang dalam status sosialnya itu banyak diinginkan atau didambakan oleh banyak orang. Bahkan ada beberapa orang yang rela merelakan segala apa yang dimilikinya hanya untuk menjadi PNS atau ASN. Baik waktunya, tenaganya, dan ekonominya dia relakan untuk memperjuangkan agar menjadi PNS atau ASN. Bagi para honorer, siapa sih yang gak mau jadi PNS atau ASN? Insya Allah semua honorer ingin menjadi ASN atau PNS. Karena sebagian orang berpandangan, jika menjadi PNS atau ASN, selain martabatnya terangkat dalam pandangan masyarakat pada umumnya, tentunya ekonominya insya Allah juga lebih baik daripada sebelumnya saat menjadi honorer. PNS atau ASN selain mendapatkan gaji yang utuh dan teratur setiap bulannya juga memiliki tunjangan yang cukup menggiurkan. Lalu, kenapa masih ada PNS atau ASN yang ingin menjadi seperti honorer? Padahal, PNS atau ASN itu adalah sesuatu yang didambakan dan diharapkan oleh sebagian besar honorer yang ada di Indonesia ini. Sampai ada yang rela menunggu puluhan tahun untuk menjadi PNS dan sampai ada yang menyampaikan aspirasinya di jalanan dan lain sebagainya. Lalu kenapa masih ada ASN atau PNS yang masih ingin menjadi seperti honorer? Ini dia alasannya, sahabat. Yang pertama adalah masalah tunjangan. Kenapa dengan tunjangan? Honorer kan tidak punya tunjangan, kenapa harus ingin menjadi seperti honorer? Sebagian ASN atau PNS ingin menjadi seperti honorer karena untuk PNS atau ASN akan mendapatkan potongan tunjangan jika melakukan seperti hal-hal berikut ini. 1. Datang terlambat dan pulang lebih awal. PNS atau ASN akan dipotong tunjangannya jika datang terlambat ke kantor dan atau pulang lebih awal sebelum jam pulang. Dan potongannya itu bervariasi, sahabat. Jika terlambat 1 sampai dengan 30 menit akan dipotong sebesar 0,5% dari jumlah keseluruhan tunjangan. Jika terlambat 31 sampai dengan 60 menit akan dipotong sebesar 1% dari jumlah keseluruhan tunjangannya. Dan jika lebih dari 90 menit akan dipotong sebesar 1,5% dari jumlah total tunjangannya. Dan pemotongan ini ditentukan oleh petugas absensi yang bersumber dari absen manual dan absen elektronik. Karena saat ini seluruh kantor pemerintahan sudah menggunakan absen elektronik, jadi akan benar-benar ketahuan jika terlambat karena dalam aplikasi juga akan ada keterangan keterlambatannya. Yang paling keren itu, lokasi saat melakukan absensi ketahuan juga, sahabat. Jadi seperti ASN atau PNS di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, itu setiap ASN atau PNS bisa melakukan absen di smartphone-nya masing-masing. Namun harus diperhatikan, jangan sampai absen di rumah. Dan jika nanti ketahuan, bisa berakibat kurang baik untuk kedisiplinannya dan yang nantinya juga dapat memotong besaran tunjangan kinerja ASN atau PNS tersebut. Jadi, sebagian ASN atau PNS ada yang merasa dirinya dirugikan atau tidak diperlakukan sama dengan honorer. Kenapa? Karena tunjangan honorer tidak terpotong walaupun terjadi keterlambatan. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena honorer tidak punya tunjangan. Lalu, apa yang mau dipotong? Ingat ya sahabat, yang dipotong itu tunjangan, bukan gaji. Bagi ASN atau PNS yang mempunyai pemikiran yang demikian itu harus dihilangkan pemikirannya. Jangan sampai karena tidak ada potongan pada honorer, lantas beban kerja honorer menjadi incaran dengan alasan tersebut. Dan bagi para honorer, jangan sampai karena tidak ada potongan lantas masuk dan pulang kerja sesuka hati. Jangan sampai. Kenapa? Karena setiap absen, baik manual maupun elektronik, semua itu terdata dan selalu direkap setiap bulannya. Jika honorer bermasalah di kedisiplinannya, lalu masihkah pantas nantinya untuk menjadi PNS atau ASN? Dan bahkan, jika kedisiplinan ini dianggap sepele, maka dapat berakibat fatal, sahabat.
seperti bisa saja terjadi pemutusan kontrak kerja atau kontrak kerja honorer sudah tidak diperpanjang lagi oleh pimpinan sesuai dengan rapat Baper Jakat. Karena honorer tersebut sudah tidak punya nilai kedisiplinan atau nilai kedisiplinannya sangat buruk sekali. Jangan sampai hal semacam itu terjadi. Kita harus tetap bekerja sama dan sama-sama bekerja dan tetap mempertahankan nilai kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua, masalah promosi dan mutasi. Setiap ASN atau PNS harus siap kapan saja untuk melaksanakan perintah tugas mutasi dan atau promosi ke daerah-daerah lain yang bahkan ke daerah yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Bisa saja ke pulau-pulau kecil atau lain sebagainya. Sedangkan untuk honorer, sampai saat ini belum ada honorer yang melakukan mutasi ke daerah-daerah lain. Jadi, tenang saja bagi para honorer, akan tetap selalu bersama dengan keluarga tercinta di rumah dan juga dengan hangatnya masyarakat lingkungan sekitar. Kesimpulannya adalah memang benar adanya bahwa ada beberapa pegawai yang menginginkan kedua alasan tersebut untuk dapat diterapkan kepada para ASN atau PNS. Namun, tidak serta-merta langsung dapat diterapkan karena pemerintah lebih tahu tentang apa yang harus dilakukan dan diterapkan kepada rakyat Indonesia. Kita harus hidup bersosial, sahabat, apalagi dalam dunia kerja harus diperlakukan dengan sama sesuai dengan jabatannya masing-masing. Karena yang membuat kita berbeda dalam dunia kerja hanyalah jabatannya, sehingga tupoksi dan job description juga berbeda setiap jabatan. Dalam pembahasan yang baru saja saya sampaikan itu hanyalah beberapa alasan yang saya ketahui. Namun bila ada alasan lain yang sahabat ketahui, boleh untuk dituliskan di kolom komentar ya, untuk menambah pengetahuan kita semua. Oke, sampai di sini dulu sahabat. Kita ketemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Dan jangan lupa sahabat untuk subscribe channel The Merlon dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update video terbaru kami. Terima kasih sahabat. Salam.